Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Egy Saptahiro. Saya merupakan alumni dari Politeknik Negeri Banyuwangi, program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, apa sih teknologi rekayasa perangkat lunak itu? Teknologi rekayasa perangkat lunak itu adalah sebuah teknologi yang berfokus pada perangkat lunak atau biasa kita sebutnya aplikasi bagi orang awam. Nah, di dalam teknologi rekayasa perangkat lunak itu kita mempelajari beberapa materi, yaitu struktur data, algoritma dasar, UI UX, hingga front end dan back end. Nah, saya juga memiliki hobi robotika karena saya dulu merupakan basic seorang elektronika ya teman-teman. Jadi waktu SMK saya merupakan lulusan dari jurusan elektronika pada saya masih SMK. Nah, oke, kita sekarang akan membahas materi yaitu pengenalan robotika ya teman-teman. Nah, jadi untuk yang pertama kali kita menjelaskan apa sih itu robotika itu. Nah, robotika adalah salah satu cabang teknologi yang berhubungan dengan desain, konstruksi, operasi, disposisi struktural, pembuatan, dan aplikasi dari robot. Nah, umumnya sendiri robotika dikenal sebagai alat yang digunakan untuk membantu kehidupan manusia sehari-hari. Contohnya, alat berat yang digunakan pada pabrik-pabrik itu juga merupakan salah satu dari robot. Nah, kemudian sejarah singkat tentang robot ya teman-teman. Robot sudah ada sejak zaman kuno. Jadi sebelum ada teknologi ini, para insinyur-insinyur dulu itu sudah punya atau sudah bisa merancang seperti apa sih alat untuk membantu manusia hingga saat ini ya teman-teman. Jadi robot itu sudah ada sejak zaman Yunani atau Helenistik. Beberapa perangkat ini yang diberi nama automata yang telah dirancang dan dibuat oleh penemu yang cerdik milik beberapa peradaban yang berbeda selama berabad-abad. Nah, istilah automata sendiri yaitu mengacu pada perangkat yang mirip manusia atau makhluk hidup. Sedangkan istilah robot memiliki arti yang lebih umum atau general. Nah, kemudian robotika itu memiliki beberapa divisi, yaitu divisi beroda, berkaki, dan juga terbang. Nah, ini saya jelaskan beberapa divisi masing-masing pada robotika, teman-teman. Nah, untuk divisi beroda itu sendiri, itu difokuskan kepada robot yang menggunakan penggerak roda. Contohnya seperti robot line tracer, avoid, dan omniwheel. Jadi di dalam robot line tracer itu adalah robot yang mengikuti garis. Kalau kalian pernah lihat, robot yang mengikuti garis hitam atau garis putih atau sebaliknya teman-teman. Nah, untuk robot avoid sendiri itu adalah robot yang menghindari suatu objek. Jadi di saat ada objek dia menghindar. Nah, untuk omniwheel sendiri itu adalah robot yang bisa bergerak ke segala sudut atau arah. Jadi bisa kanan kiri atau 90 derajat, 80 derajat, jadi bebas ya teman-teman. Nah, untuk divisi berkaki sendiri itu utamanya menggerakkan dengan menggunakan kaki seperti robot humanoid atau animaloid. Jadi robot humanoid itu adalah robot yang yang seperti manusia ya teman-teman. Jadi seperti yang dibikin oleh Nvidia waktu itu atau Honda Esimo itu merupakan robot humanoid. Nah, untuk animaloid itu robot yang mirip dengan hewan seperti robot anjing dan lain-lain. Nah, untuk robot terbang sendiri itu kalian sudah pada tahu ya, yaitu seperti drone atau pesawat tanpa awak. Nah, sudah cukup pada divisi pada robotika, kita lanjut ke pada macam-macam robot. Nah, ini bisa kita lihat modelnya di sini ada robot soccer, avoid, dan juga line tracer. Dan ini untuk robot berkaki. Yang di atas itu namanya robot omnipod atau robot berkaki seperti laba-laba dia. Untuk yang di bawah itu dia hampir mirip kita sebut humanoid. Nah, untuk robot terbang sendiri seperti itu bentuknya, yaitu drone. Kalian sudah pada tahu pastinya.
Nah, untuk struktur pada robot sendiri itu dia memiliki 4 unsur ya teman-teman. Jadi ada controller, penggerak, dan sensor, kemudian ada juga energi. Nah, di sini controller itu dia menggunakan Arduino Uno atau pada umumnya orang itu menyebutnya microcontroller. Nah, kemudian dinamo itu kalian sudah tidak asing lagi bagi yang pernah bermain Tamiya atau bermain lainnya yang pernah bermain layangan menggunakan lampu. Jadi dinamo ini dia sebagai penggerak. Kemudian, nah ini teman-teman, yang paling penting itu adalah sensor atau indera. Jadi kalau di dalam makhluk hidup atau manusia itu seperti konsepnya itu seperti apa ya? Seperti mata. Cuma kalau di bagian sensor itu dia menggunakan gelombang, di mana yang satu memberikan gelombang, yang satunya menerima gelombang. Kemudian ada baterai sebagai energi. Kalau makhluk hidup itu menggunakan makanan, kalau robot itu menggunakan listrik. Nah, listriknya itu ada di mana ya? Ada di baterai. Oke, lanjut. Nah, ini kita samakan dengan struktur robot yang tadi, yaitu kalau tadi itu di bagian robot itu ada controller, ada penggerak, dan juga ada sensor, kemudian ada baterai. Nah, dia seperti ini. Nah, konsepnya sama teman-teman. Baik, kita lanjut sekarang untuk bagian-bagian pada robot. Nah, controller ini fungsinya sama seperti otak teman-teman, yaitu untuk mengendalikan sebuah robot. Jadi di sini ada beberapa controller teman-teman, ada Arduino Uno, ada Arduino Nano, dan juga ada ISP. Nah, bedanya yang satu ini menggunakan sinyal ya teman-teman. Nah, bagi yang belum tahu kenapa ini bagiannya ada banyak, ini sesuai fungsinya teman-teman. Bagi untuk yang untuk robot yang lebih besar atau lebih banyak fungsinya itu bisa menggunakan Arduino Uno karena pinnya itu banyak. Nah, pin itu bisa kita lihat yang mana ya, yang hitam-hitam yang di pinggir itu disebut pin. Kemudian kalau ingin yang lebih efisien tempatnya atau yang ingin robotnya kecil itu bisa menggunakan nano karena ukurannya itu lebih kecil. Nah, untuk yang memiliki kompleksibilitas yang lebih canggih lagi, mau menggunakan jaringan atau menggunakan wifi, itu bisa menggunakan si SP ini atau yang di kanan sendiri ya teman-teman. Jadi intinya fungsinya controller ini adalah sebagai otak pada robot itu sendiri. Nah, kemudian ada penggerak. Nah, penggerak ini ada banyak ya teman-teman. Di sini ada roda biasa, kemudian ada omni wheel, kemudian ada servo, dan juga kemudian ada dinamo. Nah, di sini fungsinya ada masing-masing. Nah, untuk yang roda ini dia bisa kanan kiri, bisa maju mundur. Nah, kemudian yang omni wheel ini dia agak beda ya teman-teman sama roda biasa, karena yang omni wheel ini dia bebas bergeraknya, bisa depan belakang, kanan kiri, bebas. Bisa dilihat dari bentukannya, yang hitam itu dia bisa berputar teman-teman. Nah, di sini ada servo. Servo itu cara kerjanya seperti engsel pada lengan manusia ini. Nah, jadi servo itu ada yang 90 derajat dan juga ada yang sampai 360 derajat atau lingkaran penuh. Jadi konsepnya servo ini dia seperti engsel, sama halnya seperti engsel. Nah, kemudian dinamo ini sebagai penggerak. Ya, dimana-mana kalian sudah pada tahu pastinya. Dinamo itu cara kerjanya seperti apa, yaitu mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, kemudian di sini yang tidak kalah penting ya teman-teman, yaitu ada sensor. Jadi sensor ini cara kerjanya hampir seperti indera manusia, di mana sensor ini kerjanya itu menangkap informasi yang kemudian informasi tersebut dikirimkan ke otak atau mikrokontroler tadi, dan kemudian diproses oleh mikrokontroler, kemudian dikirimkan ke penggerak tersebut, mau roda, mau servo, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa sensor, yaitu sensor bau, kemudian sensor suara, dan juga ada sensor infrared atau inframerah yang biasa kita sebut. Oke, kemudian kita ke bagian energi. Di sini bagian energi yaitu cuma baterai, jadi bisa baterai, bisa aki.
Di sini ada beberapa baterai, yaitu baterai lithium dan juga baterai lipo. Nah, jadi bagian-bagian pada robot itu sama halnya seperti bagian-bagian pada makhluk hidup intinya. Ada otak, ada penggerak, dan juga ada indera. Dan juga ada energi. Nah, sebelum kita akhiri materi hari ini, kita juga memberikan beberapa manfaat untuk belajar robotika ya teman-teman, untuk kelanjutannya, yaitu manfaat belajar robotika itu merangsang berpikir sistematis dan terstruktur dalam menyelesaikan masalah. Jadi di dalam robotika itu kita ingin merancang sebuah robot, itu kita harus berpikir sistematis, di mana berpikir sistematis itu berpikir secara runtut dari A, B, C sampai Z. Kemudian meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak-anak terutama. Kemudian meningkatkan keterampilan imajinasi dan kreativitas. Jadi robot itu kalian bisa buat seingin kalian seperti apa. Jadi misalnya ya ada yang ingin membuat robot sesuai perintah atau apa, itu bebas sesuai kreativitas kalian. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, pada dasarnya robot itu memiliki bagian yang mirip seperti makhluk hidup, yaitu memiliki bagian seperti indera, otak, penggerak, dan juga energi. Nah, kalau di makhluk hidup itu kan ada indera, otak, penggerak, dan juga makanan ya. Nah, kalau di robot itu ada sensor, ada controller, ada penggerak seperti roda dinamo tadi, dan juga ada baterai. Nah, untuk kuis sendiri, saya mau tanya nih, apa sih yang disebut indera dalam robot? Nah, nanti bagi yang mau menjawab, saya akan kasih reward berupa pulsa atau lainnya. Jadi bisa dijawab ya teman-teman untuk sesi selanjutnya. Oke, baik, itu saja materi hari ini yang saya sampaikan tentang pengenalan robot. Nah, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.